Saya tuh dulu tuh pernah ke Sirariung, Pak Guru yang Sirariung edisi keempat yang sama Kang Didi. Kang Didi. Pak Guru tuh nyebut saya tuh kayak ini, kayak apa? Kayak Hercules. Oh iya benar, emang kayak Hercules. Iya, yang itu. Kau tuh yang nanya soal apa sih? Yang soal ketuhanan dulu teh ke Pak Guru kan. Ayo kita ada yang mau diskusi. ditanyakan nggak? Mumpung kan kau sering kesini. Yes. Jadi Pak Guru ini nama samaran Ucok. Ucok. Ucok itu tadi datang dengan sebuah kalimat pertanyaan bahwa kenapa sih gue terus jadi gay? Kenapa sih Tuhan mementionku untuk menjadi seorang gay? Itu Kan bisa kali aku kayak jadi, bingung menjawabnya. kan bisa kali jadi biasa-biasa aja gitu. Kan kalau terlalu sulit buat hidup jadi seorang gay di Indonesia gitu kan, maju kena, mundur kena gitu loh Pak Guru. Enggak hanya di Indonesia, di luar angkasa juga sulit untuk jadi seorang gay. Saya nggak tahu apakah Akang tuh Kan bisa jadi dibiar emang. kucing. Ya. Kasih aja martabak. Udah kan? Udah. Habis. Nah, dia ngalah sama si istri. Jadi dibiarin dulu dimakan deh. Saya tuh nggak tahu apa Akang tuh bener-bener gay, apakah itu adalah identifikasi pribadi atau memang sudah ada diagnosisnya. Saya tuh juga nggak tahu. Dan terkait dengan gay, kita juga kalau bener Akang tuh gay, saya juga belum tahu Akang gay itu level keberapa gitu. Oh, emang ada level? Iya, jadi sebenarnya antara heteroseksual ke homoseksual itu tuh bentuknya spektrum gitu. Jadi bukan saklek gay tidak mungkin hetero tidak mungkin gay gitu. Jadi bukan hitam putih gitu ya? Bukan hitam putih. Setidak-tidaknya tuh ada 6 level. 7 sebenarnya mah. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang 0 itu adalah heteroseksual full yang bagaimanapun ceritanya tidak mungkin jadi homoseksual. Dan yang 6 itu adalah gay 100% yang mau diruqyah kayak gimana pun dia akan tetap menjadi gay. Nah, tapi sebagian besar orang itu tuh adalah orang heteroseksual yang bisa jadi homoseksual dan orang homoseksual yang bisa jadi heteroseksual. Makanya kalau disebut dalam perdebatan-perdebatan di TV One baheula gitunya, jangan takut sama gay tidak menular. Gay itu menular. Karena sebagian besar orang tuh ada di spektrum nomor 1 sampai nomor 5. Jadi yang gay 100% itu cuma 4%, yang heteroseksual 100% itu cuma 10%. Nah, sisanya ini kayak si Kang Bayu. Kang Bayu tuh belum tentu heteroseksual 100%. Kalau misalkan Kang Bayu dalam waktu 1 tahun gaul dengan gay, bisa aja dia meninggal. Bisa ya. Dimutilasi. Jadi bisa aja dia tuh jadi homoseksual gitu. Bisa, hal itu tuh bisa terjadi karena yang tadi itu gay dan heteroseksual tuh spektrum. Jadi orang gay yang ada di spektrum 5 misalkan ya, gay spektrum 5. Itu tuh bisa ke bawah jadi heteroseksual. Kalau lingkungan masyarakatnya memang dan kekuatan hatinya ingin menjadi heteroseksual. Begitupun sebaliknya, orang heteroseksual di level spektrum 2 gitu, misalkan ya, 2 atau 3, dia tuh kalau dia terus-terusan bergaul dengan orang homoseksual atau terus-terusan bergaul dengan perempuan, itu tuh bisa berubah jadi gay. Dan ini banyak contohnya, misalkan di BIP ya. Nah, itu sangat macho. Aku tahu. Kan? Sangat macho sebenarnya. Entahlah. Cuman maksudnya seiring berjalannya waktu karena dia terus-terusan berinteraksi dengan wanita dan kebiasaan-kebiasaan wanita, maka dia menjadi kemayu gitu. Walaupun tidak mengubah orientasi seksualnya, tetapi karakteristik gendernya itu sudah semakin mendekati perempuan gitu. Atau ada level yang lebih fantastis, misalkan Oscar Lawalata gitu.
Nah, ya lagi-lagi walaupun dia tidak mengubah kecenderungan atau orientasi seksualnya, tetapi dia tuh semakin dekat ke sana gitu. Dengan tampilannya, dengan pakaiannya, dengan gimmicknya, dengan mimiknya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita tuh nggak bisa mengidentifikasi saya tuh gay, kenapa sih saya jadi gay? Kita tuh belum tahu, Akang tuh misalkan gay-nya tuh di 4, 5, 6, kita tuh belum tahu. Caranya tahu tuh gimana berarti? Kau pernah mengidentifikasi diri nggak? Atau aku aja baru tahu ada Apa-apanya. spektrumnya. Iya, karena dulu saya bukan. Atau kalau misalkan ini Ucok ini mau masukkan dirinya di level berapa? Ada angka gimana ya? Ada tindakan khusus kah atau ada Dan gitu bisa nggak maksudnya? sama diri sendiri atau harus sama pihak lain Atau gitu sama kan? sekian, Untuk kan, masuk. sekolah. Pada umumnya sih sama pihak lain. Cuman di Indonesia juga pertama spektrum 1 2 3 4 5 6 itu juga sebenarnya bukan final gitu. Jadi maksudnya itu tuh hasil penelitian tahun 50-an. Spektrum 1 sampai 6-nya itu diragukan, tetapi bahwa dia berbentuk spektrum itu disepakati bersama. Oh, oke. Gitu. Nah, jadi kalau kita datang ke psikolog, kita datang itu mungkin kita akan menjadi lebih paham. Atau yang lebih akurat ya scan otak. Jadi hormon laki-laki gay itu sama seperti hormon perempuan hetero. Hormon, jadi salah satu yang paling jelas membedakan laki-laki gay yang ada di spektrum 5 atau 6 itu adalah dia mampu mencium bau badan laki-laki. Jadi gini nih. Bisa mendeteksi ini gay gitu. Kau di level itu? Bukan. Itu mah bukan. radar beda lagi. Bukan. Jadi spider sense. Atau bagi perempuan aroma khas laki-laki itu menarik gitu. Iya. Jadi gini, perempuan tuh nggak tertarik pada laki-laki itu dalam arti visual. Ya, visual laki-laki ganteng tuh menarik gitu. Tetapi tidak menarik secara seksual. Perempuan tertarik secara seksual pada laki-laki itu karena baunya. Makanya cewek kalau harus dandan untuk menarik perhatian cowok, dia tampilan visual yang dimainin. Misalkan belahan dada yang diperlihatkan gitu, atau misalkan bahu yang diperlihatkan. Tapi kalau cowok pengen tampil seksi di depan cewek, biasanya tuh main parfum. Parfum bye. Gitu. Karena apa? Karena disepakati bahwa perempuan itu bisa tertarik pada laki-laki dalam bentuk visual, tetapi dia tertarik secara seksual itu tuh karena penciuman. Nah, sedangkan laki-laki tidak bisa mencium aroma, jadi dia tuh harus mengandalkan tampilan visual. Gitu. Nah, perbedaan itu tuh kena pada si perempuan kepada laki-laki laki-laki gay. Memang laki-laki gay itu bisa aja melihat laki-laki lain tuh menarik secara visual, tapi dia tertarik jadi pengen secara seksual memiliki hasrat seksual itu kalau udah mencium bau badannya gitu. Jadi cowok ganteng atau enggak tuh berdasarkan baunya gitu. Kau di level seperti itu nggak, Ucok? Kayaknya enggak deh. Enggak. Apa ya? Kalau Lebih ke visual sih. Lebih ke visual aja gitu. Jadi visual. misalnya lihat Akang ini ganteng gitu, jadi Akang tertarik gitu. Ya. Tertarik gitu kan, gak dilihat dari wah baunya wangi atau gimana gitu ya enggak. Jadi pure Nah, dari visualnya. Nah itu tuh penciuman dan visual itu tuh udah jadi bagian komposisi otak yang nggak bisa berubah. Karena itulah itu masuknya level yang pure gay yang tidak bisa diubah walaupun diruqyah oleh Ustadz Khalid Basalamah. Gitu. Jadi karena memang dia tuh emang udah komposisi otaknya. Komposisi otak laki-laki dan perempuan itu beda. Itu beda. Nah, salah satu perbedaan yang paling mencoloknya itu adalah bahwa si perempuan tuh penciumannya peka. Makanya sering saya sampaikan, laki-laki kalau ditawarin nasi Padang,
dia nggak bisa ngebedain nasi padang ini. Kalau cewek, nasi padangnya yang itu aja yuk, jangan yang ini mah rasanya gini, ini mah rasanya gitu. Jadi cewek tuh detail sekali. Nah, rasa di lidah itu yang kita rasakan, itu tuh 99% tuh aroma, bukan kecap, pure kecap. Jadi aroma. Nah, jadi maksudnya perempuan bisa membedakan nasi padang ini dan ini itu bukan gara-gara pengecapnya, tapi gara-gara penciumannya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ngejekin cewek, persamaan cewek dengan anjing tuh apa? Gitu. Misal kalau mau gitu. Kalau mau ngejekin. Terus kalau soal yang komposisi itu kan komposisi otak gitu kan ya. Terus nih si Ucok ini kan cowok gitu kan ya, secara fisik. Secara fisik gitu kan. Tapi ternyata komposisi otaknya nggak cowok amat gitu kan ya. Nah, ada nggak sih yang bisa ini salah siapa gitu? Ada nggak sih yang bisa? Kau ingin diselamatkan atau kau ingin menyalahkan ini salah siapa? Lebih ke nggak harus diselamatkan juga sih ya Pak Guru ya. Lebih ke pertanyaan kenapa gitu, mesti kenapa gitu kan? Pasti banget gitu. Ada begini gitu. Oke, kita ambil jawaban yang paling netral gitu ya. Ini tuh sebenarnya adalah ini sama seperti kenapa aku dilahirkan sebagai orang yang buta, tidak bisa melihat. Ya. Kenapa aku WNI? Nah, iya. Semacam itu juga kayak gitu. Itu boleh sih, tapi kan nggak jadi WNI nggak harus buruk ya. Atau yang kenapa saya dibesarkan pas Prabowo berkuasa? Itu lebih jahat lagi. Nah, ya itu kan pertanyaannya sama seperti itu, dan kalau pertanyaannya seperti itu, kita tuh akan bisa berhadapan dengan banyak sekali masalah gitu. Kenapa aku dilahirkan dengan muka kayak gini gitu kan? Muka saya juga rumput. Jenis pertanyaan yang sama. Iya, ini jenis pertanyaan yang sama. Jadi kalau mau dipertanyakan, kalau mau jawaban yang paling objektif, yang paling akademis, yang paling ilmiah, gak ada yang bisa ditanyakan karena ini adalah bagian dari proses evolusi yang memaksa setiap individu bervariasi. Nah, variasinya itu kadang-kadang melompat terlalu jauh dari variabel-variabel yang umum gitu. Jadi bahasa sederhananya adalah gini. Saya akan bikin 1000 bala-bala. Tahu ya, bala-bala ya? Dan saya akan pastikan dari 1000 bala-bala itu gak akan ada satupun yang bentuknya sama. Bahkan ketika ditakar ukurannya sama, pasti bentuk bala-bala itu beda. 1000 saya bikin 1000 tuh tetap gak ada yang sama, betul kan? Nah, jadi manusia tuh seperti itu. Jadi bentuknya tuh pasti beda-beda, Kang. Jadi ada yang bentuknya gitu, ada yang bentuk itu. Kemudian si bala-bala bertanya, kenapa bentuk saya seperti ini? Kenapa tidak seperti itu? Ini adalah mekanisme alamiah, dan ini adalah bagian dari kerandoman. Jadi kalau dalam bahasa yang paling jujur dan ilmiah, sebenarnya keteraturan itu tidak pernah ada. Jadi kalau dalam bahasa orang-orang beragama kan, bukti adanya Tuhan adalah lihat ini segala sesuatu teratur. Dalam bahasa sains justru sebaliknya, kita tidak pernah ada di posisi teratur. Kita selalu ada dalam posisi random. Nah, keacakan. Nah, keacakan inilah yang, tapi kan ini bumi dan matahari bisa pas gini sampai ada kehidupan. Iya, pasnya ini setelah mengorbankan yang lain tuh. Merkurius gak ada kehidupannya, Venus gak ada, kemudian triliunan planet yang lain gak ada. Nah, di sini ada. Jadi ini bagian dari kerandoman justru, bukan bagian dari kecocokan, bukan bagian dari keteraturan gitu. Dan sebagainya lah. Kalau misalkan mau gitu. Nah, termasuk juga Akang. Kenapa jadi saya yang gay gitu? Ya, pertanyaan, kenapa saya jadi perempuan? Kenapa saya mukanya jelek? Kenapa rambut saya rontok? Kenapa dan sebagainya? Itu adalah bagian dari kerandoman yang gak ada siapapun yang salah. Cuman ya Akang ada di posisi itu, kemudian Akang merasa bahwa saya tidak terima dengan ini pada bagian itu saja. Gak lebih. Kau di level bertanya hal yang sangat dalam itu tuh emang yang kau alami secara pribadi, seribet apa sih jadi gay? Karena kan atau apa yang udah kau alami dah? Lebih ke apa ya? Stigma. Penghujatan orang-orang yang beragama gitu.
gitu kan. Kenapa sih kalau misalnya tadi sebutin Pak Guru orang-orang yang agamawan lah ya sih? Ya, tadi orang agamawan nyebut kalau dunia ini tuh keteraturan gitu kan ya. Artinya melihat saya itu kan berarti mereka kurang tepat juga dong. Iya kurang, dan jangan khawatir Kang, agamawan itu lebih banyak menganggap sesat agamawan yang lain daripada Akang. Enggak, dia katanya udah pernah cerita ke salah satu pengajian. Coba kau ceritakan. Kau pernah open kan ke salah satu Ya ustadz? karena open dan gak mau open lagi karena kan Trauma dia pada wow akhirnya. gitu kan ya ternyata Jawabannya. Respon. ya tidak sesuai dengan kita biar gitu. Tapi kan emang di Indonesia atau bahkan di orang-orang yang kayak Amerika tuh, meskipun seterbuka-terbukanya, emang gay itu sulit untuk diterima, sering ngeledekin juga. Iya, karena gay itu menyakiti hati baik laki-laki maupun perempuan. Menyakiti Menyakiti hati. hati. Jadi gini, laki-laki itu sejak kecil diidentifikasi dan mengidentifikasi dirinya tuh kuat. Dia tuh menjadi penanggung beban. Jadi perempuan itu dibesarkan dengan norma bahwa dirinya tuh indah, sakral. Dan karena itu harus dimanja, dia harus dapat privilege dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki itu sejak kecilnya itu diidentifikasi dan diklaim oleh masyarakat sebagai pihak yang kuat, otonom, dan berkuasa. Jadi, gimana cara menyakiti hati perempuan? Jatuhkan kecantikannya atau kesakralannya. Lu jelek, lu gendut, itu nyakitin banget. Cowok, lu jelek, lu sama aja lu, gitu kan? Laki-laki gak tersiksa dengan itu karena yang diberikan pembebanan untuk indah itu adalah perempuan. Atau misalkan perempuan sebut lacur lu, Hancur. itu menghancurkan kesakralannya. Meskipun iya juga gitu. Ya, itu marah gitu, itu marah. Itu marah beda ya. Nah, kalau laki-laki gimana cara menjatuhkan? Dia kan pengennya berbangga hati itu dengan kekuatan. Ya sebutin aja, lu kayak cewek, banci lu. Nah, Iya. Jatuh kan? ya. Karena banci itu laki-laki yang seperti perempuan, yang perempuan itu lemah. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita simpen gay di situ. Kita simpen gay di situ. Bagi laki-laki itu menyakiti karena itu fisiknya cowok sama seperti saya, tapi dia ngondek. Dia lemah. Jadi itu sama seperti lu gaul sama orang yang menjatuhkan harga diri dan citra lu sebagai cowok yang kuat. Menurut kalian merasa sakit hati nggak sih kehadiran saya di sini? Enggak, jangan khawatir kan kalau saya kan pernah itu. Enggak misal tapi saya hanya memberikan penjelasan tapi ngerti kan? Ngerti. Nah, oke. Nah, bagi laki-laki adalah menyakitkan ketika melihat ada laki-laki lain yang justru malah mengidentifikasi diri sebagai si pengondek itu yang lemah gemulai itu. Itu nyakitin banget. Karena sejak awal dia menganggap dirinya dan dianggap oleh masyarakat sebagai pihak yang pihak penanggung jawab yang dominan, kuat, tegas, dingin. Tidak banyak bicara tapi banyak aksi. Itu maskulinitas tradisional yang paling umum. Nah, perempuan juga tersakiti dengan gay. Karena tersaingi. Bukan. Perempuan itu dia tuh pengen selalu dapat privilege. Karena dirinya itu menganggap bahwa dirinya tuh sakral. Dirinya tuh nggak boleh diganggu-gugat dalam keindahan, dalam kemuliaannya, keperhiasannya yang indah itu. Gitu. Nah, sekarang untuk bisa dia dapat privilege itu dari siapa? Dari cowok. Mungkin itu di zaman dulu atau di kampung nggak sih? Kalau di kota kayaknya enggak deh. Sampai sekarang. Justru kalau di kota gitu ya untuk perempuan gitu kan ya melihat yang kayak si Ucok gini justru jadi bestie. Nggak, tapi gitu ya, tapi soal pertanyaan dia tadi yang merasa tersakiti nggak sih? Untuk saya pribadi, selama nggak ganggu sih nggak menyakiti apapun. Nggak, maksudnya gini, bukan Akang tuh nggak ganggu. Ya karena kau tuh Status gay-nya.
status gay-nya itu mengganggu orang. Status gay itu ganggu. Tapi kalau misalkan Akang itu enggak. Secara pribadi enggak. Cuma status gay-nya Secara pribadi itu enggak. Itu harus dipisahkan ya, pribadi sama si status. Iya, itu jadi kan jadi bisa misalkan gitu gini loh. nih. Saya tuh maki-maki terus polisi. Nah, saya tuh punya teman polisi. Nah, saya tuh nggak terganggu sama polisi teman saya itu tuh. Saya terganggunya sama institusi polisi yang emang pengen dimaki-maki terus gitu. Kayak gitulah. Makin. Jadi ya kalau saya ketemu sama Pak polisi mah ya, Pak, ini kumaha atuh Pak. Ya biasa kayak gitu kan. Tapi institusi kepolisian yang korupnya itu dan ya kayak gitulah. Nah, jadi Akang tuh di sini tuh nggak ganggu, dan terhadap cowok-cowok Akang nggak ganggu, terhadap cewek-cewek juga nggak ganggu. Karena nggak ada ceweknya. Ya, tapi si ceweknya juga nggak akan ngerasa. Bahkan banyak cewek yang aku merasa lebih Lebih nyaman, Lebih aman, lebih nyaman dan aman ngobrol sama cowok gay. Alasannya adalah karena dia tidak mungkin dilecehkan, tapi dia punya temen setara yang bisa diandalkan dalam hal apa gitu. Tapi gay secara keseluruhan dalam konteks cewek ketemu sama Akang yang gay misalkan itu biasa aja. Cewek ditanyain, lu soal gay gimana? Ya anjing najis. Kan kayak gitu misalkan. Oh, punya nggak bestie cewek? Oh, banyak. Banyak ya. Bestie cowok tapi yang normal banget juga nggak banyak sih, tapi ya cukup banyak dan mereka biasa aja. Ya nggak ada gangguan. Bahkan kebanyakan orang juga nggak bisa mengidentifikasi gay itu bentuknya kayak gimana tuh nggak bisa. Jadi mereka tuh sebenarnya santuy-santuy aja, nggak masalah, orang kenal aja enggak gitu. Kalau Pak Guru sendiri bisa nggak menempatkan saya gitu kan di angka sekian gitu? Ya Dengan saya bisa menduga, tapi kan saya nggak mungkin berani identifikasi. Nanti bolehkah menduga? Bolehkah Pak Guru di sini mendugaku? justru itu masalahnya. Kalau saya memberikan dugaan, Akang nanti akan mengidentifikasi, self diagnosis. Okay. Itu yang jadi bahaya. Bisa nggak kau mendugaku? Saya itu dengan waktu segala cerita kemarin ketemu di sini di Sinariung dan di Ngariung, bahkan nggak ngeh ketika dia nggak open sebenarnya. Iya, tuh nggak ada yang ngeh. Aku nggak ngeh. Karena aku cuma tahu kau cowok Kemayu aja. Dan berarti paham dong, Kemayu itu nggak selamanya gay. Oh enggak, karena kan entertain banyak yang menggunakan itu. Iya. Secara sadar atau nggak sadar. Mungkin karena kau nggak sadar jadi bawaannya kayak gitu. Jadi bahkan kami semua itu Pak Guru, dia open jam berapa? 1 pagi kalau nggak salah. Jam 2 ya. Kita kaget. Bahkan jadi dan setelah tahu tuh jadi kayak jadi masuk akal, tapi ke suaranya, ke gesturnya. Iya, tapi itu setelah dicocok-cocokkan gitu, setelah ada pengakuan, suaranya ternyata benar gini. Pantesan kemarin gitu. Tapi kan dia mah di posisi si Boti, maksudnya tuh si posisi si ngondeknya. Tapi kan kayaknya kalau misalkan di posisi si cowoknya mah mungkin lebih nggak kebaca lagi. Iya, lebih nggak kebaca. Jadi dulu tahun 2011-an atau 2013-an belasan lah ya. 2010-an itu tuh ada penelitian. Penelitian itu caranya gini. Ada 100 foto, bukan 10 foto. Salah satu foto cowok itu tuh gay, sisanya tuh heteroseksual normal. Nah, terus disuruh tebak, cari orang random mana yang gay. Ternyata 70% orang benar. Jadi di antara itu tuh ada, 70%-nya tuh orang tuh benar gitu. Tapi setelah dikasih tahu mana yang gay gitu. Tapi seandainya kasih tunjukin, coba ada yang lucu nggak di antara mereka gitu. Ada yang beda nggak di antara mereka gitu? Nggak ada istilah gay atau bukan gitu. Orang-orang tuh nggak nyangka, nggak bisa menyadari gitu. Jadi sama seperti Akang tuh nggak disadari apapun sampai ketika Akang ngomong gay. Oh iya Pak. Jadi semua informasi-informasi tentang Akang sebelumnya, nggak gesturnya gitu, bahasanya gitu, lalu dicocokkan dengan penelitian itu. Gitu. Nah, jadi saya
saya nggak akan menghibur Akang gitu ya, misalkan dengan menjauhkan dengan realitas terus mengatakan sabar ya Kang karena ya enggak saya It's gonna be fine. You're gonna be fine. Sekarang enak keterbukaan. iya enggak gitu. jadi Jadi juga kalau misalnya lebih dikaitkan dengan agama gimana Pak Guru? Soalnya kan aku nih sebulan tuh ya punya grup pengajian lah gitu kan ya. Wah, mereka sangat-sangat menghujat gitu kan ya. Jadi aku lebih ke posisi lebih pasif aja sih kalau ngaji-ngaji gitu. Teman-teman ngajimu kau open ke mereka juga? Enggak lah. Enggak. Nggak, tapi yang hujat-hujat itu tahu dari mana? Apakah kau cuman ngobrol sepil sedikit atau Jadi kau lebih sempat ke cari kalau tahu misalnya ustadznya? ada fenomena apa gitu kan berita ini wah langsung ini tanpa mereka bukan artinya nyinggung saya gitu. Kira kau Enggak. sempat curhat ke ustadznya bilang bahwa kau gay? Enggak juga. Enggak. cuman Di ustadznya luar. pernah ngajak Kan udah pulang ke Langsung kabur ke sana. Mesir. Beda cerita. Kadang berpikir gini ya, andai saya yang diajak ya. Gitu. Oh, iya. Cuman maksudnya tuh lebih ke apa ya? Apakah mereka sah gitu kan menghujat orang-orang seperti Ucok gitu kan ya. Sah, langsung teriak netizen. Benarkan gitu kan emang ada sesuatu yang harus mereka keluarkan karena nih aku sempat juga mikir kenapa sih di zaman Rasulullah kok kayak nggak ada menyinggung-nyinggung kayak hadis yang berkaitan dengan ini gitu kan karena Ada selalu banyak, kan? dikait-kaitkan dengan kaum Lut maksudnya tuh gini loh kan itu terlalu Jauh, kau merasa banget jauh. gitu kan ya gitu kan kita lebih ke Nabi Muhammad segala ya hadis-hadisnya gitu. Patokan hidup. Iya betul, tapi kayak agak pernah nemuin banget deh saya mengenai hadis dan kalau ada pun sangat-sangat terbatas. nah ini udah bobo sih orang yang di ini padahal bisa diajak gitu ya. Nah sebenarnya kan hadis-hadis terkait itu tuh cukup banyak bahkan di dalam ilmu fikih itu tuh sampai ditempatkan. Jadi misalkan Yang gini, liwat-liwat itu. bukan itu mah nu ngaliwat. Bukan Kang, gini nih misal ya. Kalau laki-laki sholat berjamaah dengan laki-laki cuman berdua posisinya gimana? Ada kan? Ya. Nah, kalau perempuan berdua gimana, perlu bertiga gimana dan sebagainya. Nah, Oke. kalau banci itu juga ada. Ada. Ada beberapa fikih sholat terkait banci. Ada. Jadi gay bahasa sananya dulu mah belum LGBT dan sebagainya ya. Tapi banci itu diakui dalam fikih kan. Itu tuh ada. Jadi Makhluk kayak Akang tuh sudah ada dari zaman Nabi itu, jangan khawatir. cuman untuk istilah-istilahnya belum sekaya sekarang gitu kan. Itu Kayak kan istilahnya sedunia. Nih, ini bahasa menurut menurut AI ya. AI. Dalam fikih Islam, posisi sholat bagi individu khunsa. Nah, ketika berada di antara saf laki-laki dan perempuan adalah di belakang saf laki-laki dan di depan saf perempuan. Berikut adalah rinciannya, tuh panjang rinciannya. Tapi ada dalam fikih tuh ada. tapi kan mana mungkin saya posisi sholat di situ nanti kan orang-orang bertanya sebenarnya lu hunsa. Ya enggak, maksud saya bukan Akang open kayak gitu. Maksudnya jadi emang udah dari dulu tuh ada. Di fikih tuh ada. Berarti dari Akang dulu tuh ada. keberadaan Akang tuh diakui gitu. Oke, Di ajaran kita tapi tuh kan termention. untuk sekarang kan nggak langsung bisa diintervensi. Oh si ini banci hanya karena dia gay gitu kan. Kalau banci kan lebih ke seseorang yang menyerupai perempuan banget ya, kayak dia pakai wig atau pakai pakaian wanita gitu kan ya. Nah kalau Bagus saya juga kan dia statement. enggak, kalau saya kan enggak apa kan anti banget. Boleh cek di kamar gitu kan ya, nggak ada barang satupun barang-barang perempuan. Saya nggak suka pakai warna-warna perempuan kayak pink gitu, nggak suka. Iya, berarti spektrumnya Akang tuh masih spektrum yang ada di kisaran yang nggak sampai 6. nggak Kan 6 banget gitu nggak kan 6 ya. banget, 8 mungkin. Berarti masih bisa diperbaiki Pak Guru. Ya kalau dianya mau, kalau enggak ya. Saya nggak tahu kalau misalkan soal perbaikan atau enggak, Kalau- tapi iya. Ustadz di Mekarsari itu, nah itu kan sangat ngondek, tapi beliau punya istri, punya anak, dan tetap jadi ustadz. Dan iya ustadz. Enggak, tapi kalau yang ini lebih Ngondek. Over gitu.
Terus kalau misalnya soal kayak masih bisa diperbaiki nggak? Nah, emang itu sesuatu yang harus diperbaiki kan? Nggak, itu pertanyaan yang selalu dikeluarkan oleh nggak harus juga segala yang dilihat orang-orang strike itu ini mah gitu itu juga harus jadi Enggak gini perbaikan Kang. gitu. Nah, rumus sederhananya itu gini nih. Gay itu penyakit bukan? Kalau itu menyakiti dirinya, itu penyakit. Nah, jadi selama Akang mempertanyakan, aku saya itu gini atau bukan ya, kenapa masyarakat? Ketika Akang tersiksa dengan itu, oke, itu penyakit dan karena itu harus diobatin. Jadi kalau sampai ada di level bahwa Akang tuh menyesali ini, mempertanyakan ini, merasa tersiksa dengan ini, artinya itu penyakit. Dan karena itu penyakit, maka itu harus diobatin. Sesimpel itu. Jadi ya sebenarnya ini juga menjadi bahan perdebatan panjang gitu. Cuman gini, kan ada pertanyaan. Gay itu penyakit atau bukan? Oh, kajepret. Gay itu penyakit atau bukan? Penyakit lah karena gini. Terus argumentasi dari ilmuwan yang membela gay itu adalah gimana disebut penyakit? Dia nggak sakit dengan itu. Dia nggak merasa terganggu dengan, kan penyakit tuh berarti mengganggu dirinya kan, fisik maupun non fisik gitu. Nah, ya kalau enggak ya namanya bukan penyakit gitu. Nah, jadi dalam konteks itulah Akang tuh harus pahami, selama Akang menyesal, selama Akang mempertanyakan, selama Akang kebingungan dengan ini, ya itu tuh penyakit dan Akang harus menyelesaikan itu. Tapi kalau misalkan ya udah gua fine sebagai gay yang bla 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 gitu, terserah orang mau ngomong apa, gue tetap bakal seperti ini dan gue nggak tersiksa dengan ini dan sebagainya, ya pada bagian itulah itu bukan bagian dari penyakit. Itu bahasa yang paling simple, yang paling aman dalam sains, yang tidak dicampuri oleh ideologi-ideologi atau agama tertentu gitu. Gitu Kang. Kau berarti soal penyakit atau enggak mah tergantung orang-orangnya merasa sakit atau enggak ya? Iya, karena misalkan LGBT, L-nya lesbian tidak penyakit, gay-nya tidak penyakit, B-nya tidak penyakit, trans itu penyakit. Penyakit deh. Trans itu yang kayak Lucita Luna bukan Pak Guru? Iya. Karena apa? Karena dia sampai mengubah tampilan fisiknya, yang artinya apa? Ada penderitaan yang ekstrim dalam dirinya. Gitu. Jadi apakah Akang mau the next Lucita? No. Oh enggak. No, enggak. Tapi kalau Akang sendiri merasa terganggu atau fine aja Kang? Kalau dia secara kehidupan kayaknya fine, cuman sesekali pemikirannya main ke ya karena kan hidup di lingkungan ya orang-orang suka ngaji dan juga kerjaan ada beberapa di lingkungan yang suka ngaji juga gitu kan. Jadi mereka tuh masif banget membawa ayat-ayat suci itu kan. Jadi sehingga ke si Ucok ini terlalu waduh gimana dong gitu kan. Sedangkan ini kan pure bukan pilihan diri sendiri gitu dengan sadar gitu. Lebih kayak itu sih. Nah iya, tapi jangan khawatir. Nah gini Kang, ini ada. Nah kalau ini baru penghiburan. Ini juga ada penelitian dan penelitian itu sahih. Jadi semakin dia resisten terhadap gay, semakin besar potensi dia tertular menjadi gay. Jadi tubuh manusia itu kan tubuh evolusi. Jadi kalau sebagai dia tubuh evolusi, kalau si tubuh itu tuh merasa bahwa dirinya ada di jurang kecacatan atau kepenyakitan gitu, maka dia tuh harus agak menyingkir, menjauh dari situ. Makanya dia langsung semakin dekat ke gay, semakin takut dia disebut gay, dan semakin marah-marah dia terhadap komunitas gay gitu. Jadi semakin santuy, itu heteronya justru yang semakin kuat. Dia merasa tersakiti egonya, tapi karena dia maskulinitasnya juga sangat tinggi, dia nggak akan menampilkan rasa sakit itu dan tidak akan menampilkan provokasi itu secara berlebihan. Gitu. Nah, jadi kalau Akang ada di pengajian yang pure, jijik banget gue sama gay, bla 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 bla. Nah, itu mangsa Akang di sana tuh banyak. Wow. Yang bisa disenggol. Wow. Nah, cari ustadznya coba. Nah, tapi asa kemarin baru kita bahas ya.
Pak Guru percaya nggak nanti di level bahwa kan sekarang tuh komunitas gay LGBT itu kan jadi salah satu yang paling dibenci di Indonesia, bahkan Iya. selevel komunis, di atas atau di bawah? Dan komunis cuma di tiga iya. teratas lah. Hmm. Percaya nggak one day bahwa Indonesia akan menerima LGBT dengan era masif sosial media kayak sekarang? Dan dengan udah mulai banyak orang yang berani Speak up. bahkan udah bikin konten dan yang ngedukungnya banyak. Tergantung kondisi ekonomi dan mentalitasnya. Jadi biasanya orang yang takut terhadap perbedaan itu fakir miskin dan lemah. Kalau dirinya lemah, dia biasanya ingin selalu hidup dalam kelompok yang besar yang sama. Sama seperti zebra, pengen semuanya tuh sama karena mereka tahu mereka yang diburu. Tapi semakin dia kaya, semakin dia berkuasa, semakin dia kuat, maka semakin ingin menonjolkan dirinya sebagai sosok yang berbeda. Karena untuk menjadi manusia yang otentik, dia tuh harus tampil beda. Nah, jadi gimana cara membedakan orang kaya dan orang miskin adalah orang-orang kaya itu kalau ngondangan tidak pernah nutup jalan. Karena apa? Karena orang hanya fakir miskin saja yang selalu ingin hidup dalam masyarakat komunal, masyarakat bersama. Ini jalan milik bersama, ini trotoar milik bersama. Nah, yang bersama-bersama gitu tuh yang miskin-miskin, yang lemah-lemah. Semakin tinggi, semakin tidak ingin dia ada di tengah-tengah fasilitas dan aset-aset publik, karena itu adalah miliknya sendiri. Makanya orang kaya pengen punya pulau pribadi, pesawat pribadi, yang pribadi. Sedangkan yang miskin, jalan tuh milik bersama. Tanah tuh milik Allah, milik bersama, saya pakai aja kayak gitu kan. Nah, itu perbedaannya. Nah, jadi maksudnya apakah Indonesia suatu hari nanti itu akan menjadi pro terhadap LGBT atau setidaknya menjadi toleran, tergantung apakah pemerintah yang sekarang itu berhasil menaikkan taraf hidup masyarakat sampai masyarakat itu menjadi lebih optimis dan lebih kuat, atau masyarakatnya tetap miskin selama-lamanya. Kalau miskin selama-lamanya, dia akan tetap resisten terhadap setiap perbedaan. Terus tiba-tiba dia ngambil kesimpulan, oke, aku harus kaya biar bisa hidup sendiri dan dengan keterbukaan ini. Nah, saya sih sarankan, jadi setiap kebencian, ketidaksukaan kita pada realitas tuh harusnya jadi bahan bakar kita untuk membuktikan dan untuk akhirnya bebas. Ya udahlah, saya ini. Berarti kau cocok ikut program yang kita bikin itu soal bebas hutang dan bebas finansial. Ya. Akang kerja di mana sekarang? Aku freelancer. Ya, pokoknya pekan ini aku promotor di stasiun Bandung. Apa? Promotor. Yes. Ngapain itu teh? Jadi Sales motor, dagang-dagang gitu ya. Aduh, kalau sebutin di sini Nggak apa-apa, nanti kan bisa di-bip. Promotor salah satu brand ojek online yang nyuruh orang-orang buat pakai kode ini gitu. Oh, pakai itu kode yang ini. biasa di stasiun. Iya, yang bisa di stasiun. Ya itu tuh event-event lah gitu kan ya. Nah, kalau buat besok pekan besok eventnya beda lagi. Nah, jadi ikutin aja nanti Kang acara kita. Kita tuh ada pelatihan gimana caranya untuk mandiri secara finansial. Tapi si Bayu jangan ikut. Nanti dia nggak mau disuruh-suruh. Nanti dia nggak di sini lagi. Nanti dia Iya. independen. Nanti dia independen. Kalau udah independen kan nikah. Iya, sama sesama jenis. Tapi kayaknya masih jauh sih Indonesia ngomongin pernikahan sama jenis. So ada jokes juga, jadi kayak di X itu kok diskusi soal LGBT itu sangat ramai dan punya power lah rata-rata orang yang gay di X itu. Terus ada orang yang ingin banget si pernikahan gay itu diresmikan. Tapi kayaknya itu masih di level nanti deh. Indonesia mah menikah beda agama aja masih ribet gitu. Iya benar. Iya, jadi apakah masa depan akan ada pernikahan gay di Indonesia? Lebih mungkin pernikahannya yang nggak ada, baik untuk gay maupun heteroseksual.
Oh, ada. Karena sebenarnya trennya sekarang perceraian terus meningkat dan pernikahan itu terus turun. Ada di level sekarang angka perceraian itu 1/3 dari total pernikahan. Jadi total jumlah pernikahan di Indonesia itu diimbangi oleh total perceraian itu sampai 1/3 gitu. Ya, dalam hal ini berarti kalau mau hitung-hitungan kasar banget, berarti 33% pernikahan kita tuh berujung perceraian. Nah, angka ini tuh naiknya baru dalam kurun 10 tahun terakhir. Artinya kalau misalkan dalam 10 tahun terakhir kita naik menjadi sampai 33% perceraian, maka kepercayaan masyarakat pada lembaga pernikahan itu akan menjadi turun. Nah, jadi saya berpikir sih lebih mungkin ke depan orang tuh udah nggak peduli lagi sama urusan pernikahan daripada pernikahan muncul sebagai variasi pernikahan sesama jenis. Bahkan sekarang ada di medsos tuh ada gerakan-gerakan yang genjet yang kayak gitulah, yang mereka tuh nikah di KUA tanpa resepsi yang gila-gilaan, tanpa undangan, sebenarnya sederhana. Nah, itu simplifikasi pernikahan tuh artinya apa di situ? Artinya pernikahan tuh nggak lagi menjadi terlalu sakral. Dulu orang bikin ritual yang begitu ribetnya untuk pernikahan karena mereka tuh berusaha untuk menemukan titik sakralnya gitu atau simbol-simbol kesakralan gitu. Nah, sekarang pernikahan tuh nggak dianggap sakral. Karena tidak lagi dianggap sakral, maka bisa jadi ke depannya juga seperti di Amerika Serikat gitu, di negara-negara barat. Semoga orang-orang tua ngerti lah bahwa nikah tuh nggak harus mewah. Padahal soal pernikahan sesama jenis tadi gitu kan ya, saya kan gini gitu kan, dan juga banyak di medsos yang menyeruakan mengesahkan pernikahan itu kan dari kalangan itu juga nih ya. Nah, tapi buat saya sendiri sih saya justru nggak setuju. Kenapa? Karena pertama lagi-lagi ya nggak sesuai dengan agama nggak sih? Gitu ya. Dan juga nggak sesuai dengan pasti bakal banyak yang concern, nanti tuh bakal ramai, bakal recok gitu kan. Dan memang pernikahan sesama jenis tuh resiko perceraian dan kekerasan dalam rumah tangganya jauh lebih besar. Apalagi kalau misalkan pada akhirnya banyak kan kasus-kasus yang pernikahan sesama jenis yang pada akhirnya dengan ngadopsi terus pada akhirnya terjadi kekerasan juga ke yang anak diadopsinya. Itu banyak sekali. Dan lebih banyak lesbi sih. Orang bingung nanti kalau misalkan pasangan suami istri sesama jenis, apalagi kalau cowok nanti kalau berantem tuh yang suami istri mana jadi rasanya kayak ya udah ini berantem antar laki-laki antara suami dan suami gitu. Ahmad, kalau ada yang mau tanyakan, kita udah mau sejam nih, udah mau udahan nih yang direkamnya. Ya ini tentang ucok terus ya. Mungkin akan ada tambahan lagi. Oke, sekarang giliran Ahmad. Thank you. Nah, ini mau ucok sering kesini jadi nanti spill dan dia pengen apakah apa ini pasangannya? Bukan. Baru kenal dia, baru ketemu. Oh iya, baru ketemu Iya, baru kan? PDKT. Di aplikasi. Kok sering gitu nggak sih? Kalau udah di level sebenarnya udah di level dibesandain mah udah aman ya? Aman. Udah enggak. Aman. Nah, kau sebagai ucok dulu ya, penasaran soalnya. Kok kocok? Keucok. Kocok. Enggak. Kau sebagai orang yang terbuka di lingkungan kecil ini yang pada akhirnya nanti akan didengar oleh teman-teman Gumbulikum ini, ucapan apa yang ngebuat kau paling sakit hati dan bercandaannya apa yang sebenarnya sering diucapkan dan santai gitu? Kayak misalkan kayak tadi. Lebih ke kalau soal ucapan yang sakit hati lebih ke siapa dulu yang ngomongnya sih. Kalau misalnya udah terbuka banget saya gitu kan nggak sakit hati. Tapi kalau yang kalau yang baru ketemu ataupun kalau ketemu sama dia tuh selalu formal gitu kan, nah itu oke lah sakit hati. Tapi ini juga banyak kejadian yang pasangan sama jenis yang kayaknya udah cinta banget. Jadi ketika pisah tuh terjadi hal-hal ekstrim yang dilakuin, kayak waktu itu kasus Rian Jombang, terus ada bocah SMP itu yang dimutilasi, dibunuh di Lewi Gajah itu. Sorotannya itu ke gay itu bisa se-ekstrim itu, atau Pak Guru, atau emang pasangan biasa juga kalau kecintaan dan putus salah satunya akan emosi juga. Enggak, gay lebih ekstrim memang. Lebih ekstrim. Lebih ekstrim.
Apa karena susah nyari yang Gay pas lebih ya? ekstrim. Karena susah jadi. Gay lebih ekstrim karena kan apa ya, potensi selingkuhnya tuh tinggi banget gitu loh. Oh ya? Sih. Iya, karena kan Iya, potensi selingkuhnya tinggi tinggi banget. banget gitu. Karena kan mereka nggak di apa ya? Kukira susah loh nyarinya. Nggak, justru jadi apa ya? Gay itu rasa cemburunya tinggi, tetapi mereka tuh gampang sekali tertarik pada laki-laki yang lain. I see. Oh berarti yang pemberitaan soal wah gay itu bisa sampai segininya dan lebih cemburu dan lebih ekstrim itu bukan stigma tapi emang kayaknya. Iya, itu. Soalnya aku kira awalnya karena mungkin karena susah nyari jadi ketika dapat itu dia nggak mau lepas. Kukira itu. Tapi bahwa media kita memang bikin stigma itu benar, bikin framing itu tuh benar. Jadi misalkan pria homoseksual ini membunuh pasangannya. Betul itu tiba-tiba ada kampak di Iya. gitu itu kan. Nah, jadi gini nih. Ini bahasa yang paling kampungnya gitu ya. Bayangin ada manusia yang sebaper cewek tapi setega cowok. Wah, dom. Wow. Nah, itu bahasa yang paling kampungnya gitu. Jadi cewek itu baperan tapi nggak tegaan. Cowok tuh tegaan tapi dia nggak baper. Combo berarti. Oh. Tuh siap-siap mat. Nah, itu yang paling kampungnya ya, yang paling ininya gitu, yang paling generalisirnya gitu. Aku tadi belum jawab soal pertanyaan apa sih yang paling disakiti, yang paling menyakitkan ucapan-ucapan gitu. Lebih ke arah apa sih? Selalu diasosiasikan dengan akhir zaman, ya. Lu masuk Terus, neraka. Ya, neraka, siksaan, ancaman, terus kerak neraka dan neraka tidak ada ampunan gitu kan ya, dicampakkan Tuhan dan pernah banget disebut pendahulu Dajjal. Oh berarti dia mah paling sakit hati apabila disangkut pautkan dengan agama kan? Iya. Ya, gitu. tapi nggak, Tapi emang- ya berarti religius gitu. Dia pembelaan tadi sebelum on cam. Ya kita mah punya dosa masing-masing pilihan. Jadi sadar sebenarnya. Dan gini lebih ke aku punya kalimat justru orang-orang strike dan lebih cenderung ke agamawan yang orang religius mereka tuh sombong karena kenapa? Karena mereka tuh terlahir dengan situasi kondisi yang mereka tuh nggak punya potensi dosa LGBT gitu kan. Jadi mereka membanggakan diri di saat mereka pun juga punya potensi dosa Yang lain lebih yang besar, lain mungkin strike pengalamannya ya gitu. Coba kalau logikanya dibalikkan. Gimana? Akang terlahir sebagai gay tapi Akang bersabar dengan keadaan seperti ini dan berusaha untuk normal sesuai dengan norma agama dan sebagainya, maka kesabaran Akang yang ada di posisi ini tuh jauh lebih memudahkan Akang masuk surga daripada kesabaran orang-orang yang straight. Apa istilahnya itu straight? Straight. Lurus lah begitu. Jalan straight. Lurus. Oh iya, Langsung ya, gitu. ya gitulah. Jadi sebenarnya, jadi kayak gini nih, Akang Bayu tuh, Kang Bayu, woy bosennya. Nah, Kang Bayu itu normal, ketemu sama orang yang nggak punya tangan dan nggak punya kaki. Ketika dua-duanya bersabar, yang duluan masuk surga itu pasti yang nggak punya tangan. Nah, gitu kan, walaupun tingkat kesabarannya itu ada di level yang sama. Nah, sekarang kalau logika yang tadi Akang itu dimasukkan, ya kayak gitu kan. Jadi, Akang yang berusaha untuk tidak berzina, itu pahalanya jauh lebih besar daripada orang heteroseksual yang berusaha untuk tidak berzina. Oh, jadi kesabaran orang-orang gay pun juga dihitung. Ya, kenapa enggak? Karena We never know. We are not God. sempat mikir gitu kan, ini kayaknya nggak terlalu diperhatikan banget sama Tuhan gitu. Jadi ya udah yang begitu ditarikan masuk neraka, jadi didiemin, senah antep we gitu. Ya, kalau Akang tahu dari mana Akang tidak diperhatikan sama Tuhan? Karena ya balik lagi dari dulu sampai sekarang tuh kan selalu berlingkungan, bersirkulan orang-orang religius ya, suka ngaji gitu kan ya. Nah mereka membuat framing begitu. Nah, kan kalau kata Pak Ustadz zaman dulu mah, justru kalau kita diuji terus-terusan itu tanda bahwa kita tuh diperhatikan. We are loved. Nah, yang nggak diperhatikan tuh adalah orang-orang yang mau ngapa-ngapain tuh,
asal nggak ada dampaknya, nggak ada impactnya ke Istidraj saya juga sih. gitu. Iya, yang Istidraj semacam ya. itu. Aduh, cukup menghibur sih. Oh, cukup menghibur. Aduh. Sudah pakai. Nyesel ya menghibur gay. Ini perkumpulan kita Ririungan. Jadi nanti Guru Gembul si penghibur gay. Ini udah sejam, kita udahi dulu ya rekamannya. Kalau misalkan kita Ya ini mau kasihan dari lanjut, tadi ya. pengen Gak ngawak-wak. apa-apa, gak apa-apa, Guru. Kalau kita nanti mau lanjut, kita datang ke minggu depan. Dan buat teman-teman yang ingin ikut-ikut seperti ini, nomor admin khusus untuk Ngariung nanti saya share di deskripsi. Nah, ngaronda mah siga kieu nya. Ya gini Iya, aja. gini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.